Banyak orang yang nggak sadar bahwa sebetulnya Persib itu kan membawa nama Indonesia, Iya, Mas. betul. Ya kan, ketika Persib membawa nama Indonesia, otomatis kalau mereka progresnya jauh, seperti yang sebelumnya kita diskusi tuh, yang gua ngomong kemungkinan mereka bisa ke final kan kemungkinan. Ya kalau seandainya mereka ke final kan keangkat juga nama Liga Indonesia. Iya kan, sebelumnya kan banyak yang mengatakan liga kita jelek, liga kita tarkam, tapi sekarang lihat hampir semua pengamat dan konten kreator bahasnya apa? Penyumbang beras paling besar, Persib. Nyumbang beras. Iya kan, sekarang di mana-mana tuh ngomonginnya Persib atau liga lokal kita atau timnas. Bahkan tadi yang gue sharing offline, pada saat gue tadi lagi nge-gym, ketemu salah satu member yang gue gak pernah ketemu sebelumnya, kebetulan karena mau sharing alat, nah terus dia nanya, oh ini Bung Binder, iya, oh saya sering nonton nih konten Anda ya. Terus gue nanya kan, apa yang biasa Anda nonton? Dulu dia bilang saya ngikutin liga luar, Iya. liga Eropa. Sekarang saya udah ngikutin liga lokal dan juga timnas. Gue bilang masa? Iya, dia bilang lebih menarik sekarang. Dia bilang dia ngelihat ini jujur ya, sama sekali gue gak bohong, mungkin orangnya nonton juga ini konten. Kan tadi gue cerita offline kan, iya bener. Gue kaget, masa? Iya bener. Dia bilang Bung, sekarang saya ngikutin di liga lokal kita seru, kita lihat lapangan mulai bagus-bagus. Dan dia bilang lebih serunya apalagi kontroversinya banyak. Ya kan, dari mana? Gue nanya, wasit. Ya itu gue bilang biasa lah, itu dari zaman gue siaran tahun 2007 juga. Ya udah biasa itu part of the game lah. Ya kan, tapi sekarang kan sudah berkurang dengan adanya VAR. Ya kan sudah berkurang lah. Tapi perlahan-lahan kita harapkan semakin sedikit. Jadi memang sekarang nih kalau algoritmanya itu kebanyakan ke sepak bola Indonesia. Ya kan? Termasuk timnas ya? Termasuk timnas, maka itu kalau mau stok beras aman ya bahas saya terus timnas dan liga lokal kita. Iya. Nah, ini kebetulan nih kita akan bahas timnas. Wah, ini ngeri-ngeri sedap nih. Wah, bahaya ini. Kita ngomongin bakal ngobrol soal George Hartman gitu. Gue tuh tadi tuh dengerin itu ya ketika di kendaraan sambil nyetir itu. Wah, ini orang enak sekali cara bicaranya ya. Cara dia bicara, cara dia ngomong tertata, dan dia menyentuh hal yang gua rasa nih ya as personal, dia tuh menyentuh kita sebagai supporter gitu ya. Dia dia akan bangun tidur, bangun lagi tidur. Pokoknya dia akan ngomongin bagaimana kita bisa ngangkat Indonesia ke Piala Dunia. Itu gua langsung wah ini boleh juga nih orang Inggris satu nih gitu. Nah, menurut Bung Binder, apa kesan Bung Binder usai tadi John Hetman konferensi? Kalau gua ngelihat dia adalah sosok yang rendah hati ya. Dari cara dia bicara, walaupun sebelumnya dia sukses di Selandia Baru dan juga di Kanada. Di sepak bola putri dan juga putra, tapi gue bisa melihat aura dia tuh aura seseorang yang low profile. Jadi dia tidak boasting. Boasting itu artinya dia tidak membanggakan dirinya, tapi dia jelaskan itu semua bagian dari proses yang dia jalankan. Sehingga Selandia Baru, timnas putrinya bisa dibawa ke Piala Dunia. Kalau Kanada kan pada saat itu tuan rumah, timnas putrinya masuk ke Piala Dunia kan, tapi dia bisa merubah cara Kanada bermain. Timnas putranya yang dianggap anak bawang sebetulnya kan di sepak bola dunia, Kanada itu kan sport number one karena gue kan banyak saudara. Di Kanada itu kan mirip seperti Amerika, banyak imigran kan ke sana. Jadi banyak saudara-saudara gue juga yang ke sana. Ada yang juga dari Indonesia, ada juga yang dari Punjab kan, bagian utara, dari mana leluhur gue. Jadi mereka ke sana tuh akhirnya mereka menetap. Nah, gue kadang-kadang kalau sharing dengan mereka tuh gak tertarik bicara sepak bola. Mereka tertarik bicaranya basket atau ice hockey. Iya. Jadi itu bukan popular sport di Kanada. Tapi jelas banyak yang juga suka, tapi not number one sport. Jadi dia dipilih sebagai pelatih setelah dia sukses dengan timnas Kanada Putri untuk keputranya. Itu kalau menurut gue itu adalah seperti mission impossible. Apa sih Kanada ya kan terakhir lolos 86 itu juga jadi bulan-bulanan di CONCACAF juga tim yang biasa lah. Bahkan kalau nggak salah berapa tahun mereka gak bisa ngalahin Amerika Serikat, Mas. Susah sekali. Pokoknya ketemu Amerika Serikat. Ternyata dia masuk, ya dia butuh beberapa tahun tapi gak lama. Kayaknya gak lama. Dia bisa membawa Kanada menjadi salah satu tim yang diperhitungkan, bukan disegani ya, diperhitungkan lah. Bisa mengalahkan Amerika Serikat. Di Nations Cup-nya tuh CONCACAF juga bagus, kalau nggak salah sampai final, lupa ya gue ya.
terus masuk World Cup. Jadi dia tuh kalau di Kanada dianggap sebagai sosok yang bisa mentransformasi sepak bola Kanada karena dia bisa membuat perubahan di timnas putri, timnas putra. Jadi ini bukan pelatih kaleng-kalengan. Ini jelas adalah pelatih yang bagus. Meskipun bukan pelatih yang populer seperti kita kenal. Seperti Jurgen Klopp lah, Pep Guardiola, atau juga Zinedine Zidane. Kan banyak yang kemarin kan netizen bilang kan, udah Zinedine Zidane aja. Emangnya mau Zidane pelatih Indonesia? Belum tentu, bukan soal uang. Jadi gue selalu mengatakan ketika orang-orang pada nanya gue, emangnya Indonesia punya uang? Sangat banyak uangnya. Kita urunan aja ya kalau misalnya mau, sangat mungkin. Uangnya tuh banyak, duitnya tuh banyak, sponsor pastilah siapin. Tapi apakah mereka mau atau tidak? Belum tentu juga mereka mau. Karena tantangan mereka di Eropa itu jauh lebih besar dan memang mereka mau ke sana dulu mungkin kan? Selama mereka memang usianya masih ya belum terlalu tua lah. Jadi memang ini adalah pelatih yang kalau menurut gua ini pelatih yang memang punya keinginan untuk melakukan perubahan dimanapun dia melatih. Seperti di New Zealand, di Kanada, dan memang pelatih-pelatih asal Inggris kita tahulah nggak banyak yang hebat kan. Tapi pelatih-pelatih Inggris yang kerja di negara lain tuh kebanyakan sukses. Nah, ini yang menarik. Seperti nggak tahu kalian masih ingat gak Mas Indro dan juga Mas Dedik? Dulu ada pelatih asal Inggris Roy Hodgson. Dia tuh suksesnya bersama timnas Swiss. Dia bisa ngerubah timnas Swiss itu masuk ke World Cup, mainnya bagus. Tapi tiba-tiba pada saat dia ngelatih Inggris kurang. Roy Hodgson ya. Roy Hodgson itu. Pelatih Liverpool juga hancur-hancur. Liverpool juga kacau. Inter juga bahkan kalau nggak salah Roberto Carlos pernah ngomong nih orang nggak ngerti bola. Karena Roberto Carlos kalau nggak salah ditaruh di posisi mana gitu. Iya kan? Kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau di luar Inggris tuh mereka sebenarnya lumayan track recordnya. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada gue, ini pelatih gak guna, ya salah. Ini pelatih yang sudah punya track record prestasi. Tapi itu kan prestasi di negara lain, bos. Iya kan? Jadi jangan langsung kita bikin narasi yang aneh-aneh lah. Kayak King Indo, ya kan? Sabar, jangan pakai King dulu depannya. Kan dulu kan udah begitu. King Indo on the way Piala Dunia. King apa sih? Santai aja kita harus low profile sama seperti sekarang yang gue ngelihat sosok ini low profile. Nah kalau lihat perbedaan kan kalau Kanada tadi Bung Miller bilang dia bukan sepak bola yang favorit di sana ya, olahraga favorit di Kanada. Demikian juga dengan Selandia Baru. Tapi kan kalau di Indonesia beda. Ini adalah ekosistem yang sepak bola tuh bukan cuma olahraga sekedar olahraga, bahkan harga diri, emosi itu kan akan menjadi tentunya tekanan yang berubah bagi John Herdman. Bung Miller melihat seperti apa? Itu kan sudah dia jawab tadi di konferensi pers pada saat ditanya soal tekanan, dia bilang itu kan privilege, artinya itu bisa menjadi berkah, bisa juga menjadi kutukan. Jadi kalau gua ngelihat pelatih ini tidak berapa khawatir soal tekanan tersebut. Karena walaupun di Kanada itu bukan number one sport atau di Selandia Baru juga bukan number one sport, tapi kan dia juga punya target untuk membawa tim tersebut kan masuk ke Piala Dunia. Yang putra dan juga yang putri Selandia Baru ya. Kalau Kanada, kalau nggak salah Olimpiade juga masuk itu yang Kanada punya. perunggu deh. Iya, jadi kalau namanya pressure itu ya tetap ada. Cuma memang di sini kan lebih gila pressure-nya, ya kan. Tapi gue ngerasa dari awal ini dia belum begitu terlihat khawatir. Karena mungkin juga dia belum merasakan. Dia belum merasakannya juga. Dan gue gak ngerti apakah yang dia punya akun IG. Karena sebelumnya gue nyari akun IG-nya tuh gue gak dapet. Ada. Sebelumnya gak ada, setahu gue. Baru yang ini. Bener baru ya. Baru. Terus gue nanya ke teman gue, kok bisa ini orang ada akun IG? Katanya baru dibuat. Karena sebelumnya tuh gue nyari gak ada. Nah ada rumornya, gue gak tahu ya. Jadi jangan marah nih. Ada rumornya katanya PSSI yang buat, gue gak tahu. Ya gue gak ngerti itu bener atau enggak. Ya gak masalah juga dibuat. Nah silakan menikmati. Ya kan silakan menikmati lah. Ya kan nanti pressure-nya seperti apa. Dan kalau menurut gue setiap pelatih itu perlu pressure supaya dia bisa berpikir lebih tajam lagi. No pressure, no party gitu loh. No gain, no champion. Nah itu kan kalau gue nge-gym. No pain, no gain. Ya kan? Nah, itu walaupun gue lagi cedera nih bau. Oke. Nah jadi
Kalau gak ada pressure, pelatih itu gak akan merasa tertantang. Ada pressure kan, dia pasti berpikir tajam. Coba untuk cari solusi gimana kita bisa memajukan sepak bola di negara ini. Yang gua harapkan kalaupun itu pressure secara positif. Jangan terlalu banyak diganggu juga, karena kita harus paham kalau kita mau pelatih itu sukses, kita harus memberikan dia ruang dan waktu. Ini bukan berarti gue pro John Herdman, kadang-kadang di twist sama orang-orang lain yang mendengarkan narasi gue, kan lu tau lah beberapa kali gue juga di twist. Yang sempat gue share sama lu juga yang ada gue telepon lu itu hari kan, yang lu nanya gue lah, kita jangan ngomong di sini tentang suatu hal. Gue bilang gue gak ada ngomong seperti itu. Ya kan gak apa-apa, gue kan sekarang udah temenan sama kalian, jadi kita terbuka aja. Gak ada, tapi memang sering di twist. Jadi bukan artinya gue membela dia, enggak. Kalau kita gak kasih ruang dan waktu kepada dia, gimana dia mau berprogres? Jadi gue gak pernah mengatakan proses, gue mengatakan berprogres. Karena Shin Tae-yong pun pada saat masuk, dia diberikan ruang dan waktu tersebut. Coba kalau Shin Tae-yong sama seperti Luis Milla cuma 2 tahun out, apa yang dia mau tunjukkan? Kan gak mungkin juga dia bisa membawa timnas kita ke level yang lebih tinggi kan. Dia mendapatkan ruang dan waktu tersebut. Sayangnya memang tidak sampai selesai. Itu aja. Seperti Luis Milla, padahal Luis Milla tuh mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga domestik. Cakep timnas kita main. Dia baru mulai dapet tuh kepingan-kepingan dalam puzzle. Tiba-tiba nggak ada dia. Iya kan, permainan menarik. Dia ada kombinasi pemain senior dan pemain muda. Ini kita flashback dikit lah. Tahu-tahu masuk Bang Simon. Wah, Aduh. Kita sampai di stadion tuh membentangan ya, Simon out gitu. Sama dia nih. Iya, kenapa? Karena Simon itu kita sudah bisa ngelihat dari pemilihan pemain. Kebanyakan pemain-pemain senior gak berani mengambil resiko. Luis Milla tuh ngambil resiko. Pemain-pemain muda. Kemudian kan banyak yang mengatakan, Shin Tae-yong kalian kasih proses. Masa John Herdman kalian gak mau kasih proses? Jangan salah, Shin Tae-yong membentuk tim yang baru, bos. Dia cut generation. Dia bentuk tim yang baru. Wajar dia memulai sesuatu yang baru yang dibutuh proses untuk mematangkan. Tapi John Herdman ini, kalau bagi gua, ya silakan. Yang lain mau berpikir seperti apa. Yang gue ingin melihat progres. Karena timnya kan sudah jadi. Sudah main di kualifikasi World Cup kok. Baru-baru ini kan. Hampir kita lolos kan. Iya, jadi gue ingin melihat progresnya. Kalau soal tekanan, ya gue harapkan tekanan yang positif. Oke, kasih dia masukan. Jangan suruh dia pilih pemain. Iya kan. Jangan panggil itu, kasih aja dia pilih siapa yang dia mau pilih, biar dia dalam beberapa bulan ini biar dia trial and error. Jadi yang gue jelaskan di beberapa konten gue, dia butuh waktu, bukannya butuh proses, waktu untuk dia memahami karakter permainan para pemain kita, terus gimana caranya dia bisa membentuk formula permainan. Mungkin juga dia akan pakai konsep yang berbeda, gak seperti di Kanada, tapi karena dia bawa ini pelatih fisik, kayaknya akan sama. Karena pelatih fisik ini yang bisa meningkatkan performa para pemain Kanada. Kanada tuh ada pemain umur 34 tahun, gue lupa ada tuh. Larinya kayak pemain umur 20 tahun, bos. Diatur sama ini pelatih fisik ini, walaupun mereka gak selalu ketemu kan di timnas, tapi diatur dengan penelitian. Nah ini, ya sport science, gue juga udah bikin tentang pelatih fisik ini. Tapi lagi-lagi, bukan berarti gue pro, ya kan? Tapi gue gak kontra juga, gue hanya support. Agar timnas kita ini berprogres. Karena ada juga banyak yang komen, ya, lu kan keturunan India. Dulu India kan diinvasi sama Inggris ya. Lu pasti dukung Inggris. Gak ada cerita. Itu gak ada urusan. Ada komennya. Kayak gitu. Ada yang juga DM. Ya, apa urusannya gue dengan Inggris? Ya kan, kalaupun memang gue fan Inggris, tapi bukan berarti gue akan dukung setiap orang Inggris. Bener kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ya, gue hanya ingin mengucapkan ya selamat menikmati nanti pressure-nya. Tapi yang gue harapkan, positive pressure. Ya kan, kita kasih dia positive pressure biar dia bisa bawa tim ini progres.